Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Frenanda pada mata kuliah Supply Chain Management. Pada sesi ini kita akan membahas Designing the Distribution Network in a Supply Chain. Ada pun beberapa outline yang akan kita bahas di sini atau beberapa topik. Yang pertama adalah peran dari distribusi dalam supply chain. Dan kemudian ada faktor yang mempengaruhi desain dari jaringan distribusi. Yang ketiga itu ada opsi perancangan untuk jaringan distribusi. Dan keempat adalah e-business dan jaringan distribusi. Dan terakhir adalah summary-nya nanti. Summary dari tujuan pembelajaran ini. Kita lihat dulu dari peran dari distribution pada supply chain ini. Ya, untuk distribusi, kita bisa katakan itu adalah sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menyimpan produk dari tahapan pemasok ke tahapan pelanggan dalam rantai pasok ini. Distribusi secara langsung mempengaruhi biaya dan pengalaman pelanggan dan karenanya mendorong keuntungan. Pilihan jaringan distribusi di sini dapat mencapai tujuan rantai pasok dari biaya yang rendah sehingga mendapatkan responsif yang tinggi. Dengan memilih jaringan distribusi yang tepat, kita dapat mencapai tujuan rantai pasok ini atau supply chain, yaitu dengan mendapatkan biaya yang rendah hingga mendapatkan responsif yang tinggi. Nah, ini telah dibuktikan oleh Walmart, Dell, Procter, Gamble, Grainger. Itu sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tersebut dan perusahaan lainnya. Kemudian kita lihat faktor yang mempengaruhi perancangan jaringan distribusi ini. Kinerja jaringan distribusi ini dievaluasi dari dua dimensi tertingginya. Yang pertama adalah customer need that are met. Dan kemudian adalah cost of meeting customer need. Dengan demikian, kita membandingkan dua opsi jaringan distribusi di sini. Perusahaan harus mengevaluasi dampak terhadap layanan dan biaya pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang terpenuhi akan mempengaruhi pendapatan perusahaan, yang mana bersama dengan biaya ini menentukan probabilitas jaringan pengiriman. Kemudian, opsi pada jaringan distribusi harus dibandingkan sesuai dengan pengaruhnya terhadap layanan pelanggan dan biaya untuk menyediakan tingkat layanan tersebut. Ada beberapa elemen layanan pelanggan yang dipengaruhi oleh struktur jaringan. Yang pertama adalah dari response time. Bagaimana perusahaan memberikan waktu respon tercepat kepada konsumennya. Dan kemudian perusahaan juga harus dapat menyediakan produk yang memiliki varian yang banyak. Dan kemudian produk juga harus memiliki ketersediaan yang tinggi. Elemen berikutnya adalah dari kita harus melihat dari pengalaman pelanggan atau konsumen, dan kemudian juga visibilitas dari order, dan terakhir adalah pengembalian. Cost pada supply chain ini mempengaruhi struktur jaringan. Yang pertama adalah dari jaringan persediaan atau inventory, dan kemudian dari
jaringan transportasi, kemudian dari facility dan handling, penanganan, dan kemudian dari jaringan informasi. Itu 4 yang mempengaruhi biaya pada rantai pasok. Di sini kita bisa melihat dari diagramnya. Meningkat jumlah fasilitas ini semakin dekat dengan konsumen akhir. Ini akan mengurangi waktu respon. Jadi jumlah fasilitas yang tinggi tentunya akan memangkas waktu respon. Ini telah dilakukan juga oleh Amazon. Amazon telah membangun gudang dengan waktu rata-rata dari gudang ke konsumen akhir telah berkurang. Dan kemudian juga Mastercard itu menyediakan 1-2 hari untuk cakupan sebagian besar negara Amerika dari 6 fasilitas yang ada. W. Grainger dapat meningkatkan cakupan pengirimannya pada hari yang sama menggunakan sekitar 370 fasilitas yang mereka miliki. Dan kemudian kita lihat dari sini cost response time, hubungan antara cost dan response time. Pelanggan ini akan bersedia memberikan toleransi waktu tunggu yang lama pada fase daya tarik rantai pasok akan meningkat. Desain rantai pasok harus mencoba dan memanfaatkan peningkatan ini dengan memusatkan aset sejauh mungkin. Yang pertama kita lihat dari ini local finish good, atau yang dikatakan itu ada barang jadi lokal. Ini memiliki respon langsung. Kemudian ada dari mix atau campurannya. Ini juga dilakukan oleh W. Grainger. Ini respon hari yang sama ke hari berikutnya. Memberikan respon yang lebih cepat. Dan kemudian regional. Itu dilakukan oleh Mastercard. Itu respon di hari berikutnya. Dan kemudian WIP lokal, itu ada PC assembler di India, yang dilakukan oleh Dell untuk contoh dari WIP lokal. Kemudian Central Raw Material and Custom Production, ini adalah menempatkan bahan baku itu di tengah, dan produksi khusus atau produksi custom. Nah, ini dalam pembuatan furnitur. Itu yang khususnya dilakukan oleh contohnya di Amis ya perusahaannya. Itu adalah contoh beberapa perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan antara cost dan respon, untuk yang menerapkan pertimbangan dari cost dan respon time. Dan kemudian ada juga dari diagram sini adalah inventory cost dan jumlah fasilitas. Biaya persediaan akan meningkat. Biaya persediaan akan meningkat, biaya fasilitas akan meningkat, dan biaya transportasi akan berkurang karena akan ditambahkan jumlah fasilitas. Jadi semakin banyak fasilitas, tentunya cost akan semakin meningkat. Nah, ini juga sama, itu adalah hubungan antara transportasi dan fasilitas. Jika seandainya fasilitas banyak, otomatis cost transportasi akan menurun di sini. Dan kemudian kita lihat dari hubungan facility cost dan jumlah fasilitas. Semakin sedikit jumlah fasilitas, cost fasilitas tentunya rendah. Dan semakin banyak jumlah fasilitas, otomatis cost fasilitas akan meningkat juga. Dan ini adalah hubungan antar total cost dan jumlah fasilitas. Total biaya berkurang dan kemudian meningkat seiring bertambahnya jumlah fasilitas ini. Daya tangkap meningkat ketika perusahaan meningkatkan jumlah fasilitasnya. Rantai pasokan harus selalu beroperasi di atas titik biaya terendah. Beroperasi di luar titik itu akan memungkinkan jika pendapatan yang dihasilkan dari respon yang lebih baik dan melebihi biaya respon yang lebih baik. Kemudian, opsi perancangan untuk jaringan distribusi.
Yang pertama itu ada penyimpanan manufaktur. Penyimpanan manufaktur dengan pengiriman langsung. Dan kemudian ada penyimpanan manufaktur dengan pengiriman langsung dan digabung dalam sebuah dengan penggabungan sistem transit atau menggunakan logistik. Dan kemudian distribusi, storage atau penyimpanan distributor dengan pengiriman kurir, dan penyimpanan distributor dengan pengiriman mile terakhir atau last mile delivery. Dan kemudian adalah manufacture or distributor storage with customer pickup. Ada penyimpanan manufaktur atau distributor dengan pengambilan langsung oleh konsumen. Dan kemudian juga ada retail storage with customer pickup. Ini adalah penyimpanan retail dengan pickup langsung oleh konsumen melalui retail dulu, kemudian memilih desain jaringan distribusi. Select a distribution network design. Nah, ini adalah contoh dari manufacture store with direct shipping. Ini yang rancangan yang langsung. Di sini ada dua flow yang berbeda. Yang pertama adalah flow dari produk dan kemudian ada flow dari informasi. Manufaktur akan memberikan langsung produk kepada konsumen. Jadi kita bisa lihat di sini, ini manufaktur akan mengirimkan barang atau produk langsung ke konsumen. Dan konsumen akan mengirimkan informasi adalah kepada retailnya. Dan retail akan memberikan feedback kepada manufaktur nanti. Dan kemudian ada dari in-transit network. Ini yang berarti gabungan. Ya. Ada gabungan dari retail dan kurir. Jadi di sini ada pabrik dan kemudian pabrik akan memberikan produk-produk mereka ke kurir untuk dikirimkan ke konsumen. Dan konsumen akan memberikan feedback kepada retailnya. Retail untuk dievaluasi dan kemudian atau melihat dari kepuasannya, dan kemudian retail akan mengirim ke pabrik atau manufakturnya. Dan kemudian ada lagi untuk distributor store with carrier delivery. Dari pabrik atau pabriknya akan memberikan customer. Ini pabrik akan mengirimkan barang ke warehouse atau gudang atau distributor atau retail, dan kemudian retail itu yang akan memberikan produk itu adalah ke konsumen. Distributor storage with last mile delivery. Pabrik akan mengirimkan produknya itu melalui distributor atau retail warehouse, dan dari distributor dan retail akan mengirimkan ke konsumen. Dan kemudian ada manufaktur distributor storage with customer pickup. Pabrik akan mengirimkan ke cross-dock, dan cross-dock akan memberikan ke pick-up set. Jadi tempat pick-up, tempat pengambilan oleh konsumen. Jadi konsumen akan mengambil ke tempat pengambilan barang. Dan konsumen atau customer akan memberikan feedback-nya atau memberikan informasi ke retail. Ini adalah beberapa perbandingan kinerja dari rancangan jaringan pengiriman. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana nilai dari masing-masing jenis rancangan tadi. Yang pertama itu ada beberapa dimensi ya. Itu adalah waktu respon, dan kemudian product variability, dan kemudian product availability, customer experience, kemudian order visibility, returnability, inventory, transportation, facility, and handling information. Dari sini kita akan diberikan beberapa skor. Skor yang tertinggi itu adalah nilai yang terbaiknya. Ini kita bisa melihat itu adalah linking product characteristic and customer preference to network design. Di sana kita akan merancang jaringan pengiriman.
kita harus memperhitungkan karakteristik produk dan pasar ya tentunya. Yang pertama adalah produk yang memiliki permintaan tinggi. Ini akan memiliki biaya transportasi, memainkan peran penting. Kita menggunakan jaringan dengan biaya transportasi yang baik, itu adalah dari toko retailnya. Kemudian, permintaan produk yang sangat rendah akan memiliki persediaan memainkan peranan penting dengan menggunakan jaringan dengan biaya persediaan yang rendah. Biaya sumber produk itu adalah biaya sumber dari produk itu adalah dari transportasi ditambah informasi yang berperan, penyimpanan, distribusi dengan pengangkutan paket. Nah, kita bisa melihat dari sini. Kita bisa melihat di sini itu berapa skor untuk masing-masing desain ini. Nah, kemudian hubungan dari e-business dan distribution network. Jadi yang pertama ada beberapa pengaruhnya, itu ada berdampak pada e-business pada layanan pelanggan, yang kemudian dampak e-business pada biaya. Dan di sini juga menggunakan e-business, yang sudah menggunakan e-business ada Dell, Amazon, Peapod, dan Grainger, dan masih banyak yang lain. Distribution network dalam prakteknya, yang pertama adalah struktur kepemilikan jaringan distribusi ini berdampak besar pada jenis jaringan distribusi. Pilihan jaringan distribusi memiliki konsekuensi jangka panjang. Pilihan jaringan distribusi yang memiliki konsekuensi jangka panjang ini, kita dapat mempertimbangkan apakah strategi distribusi eksklusif akan menguntungkan produk, harga, komoditi, dan kekritisan ini akan berdampak pada jenis sistem distribusi yang disukai oleh pelanggan. Dari materi yang kita bahas, kita simpulkan, kita harus tahu apa faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika kita merancang jaringan distribusi ini. Dan kemudian, apa kekuatan dan kelemahan dari berbagai opsi distribusi ini. Dan ketiga adalah peran apa yang dimainkan distributor dalam rantai pasok ini. Ya, sekian materi pada pertemuan keempat ini. Jika seandainya ada pertanyaan dari materi-materi ini yang masih kurang jelas, kurang paham, ya silakan tulis di komentar di bawah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.